sini saya akan membahas tentang apa itu anemia. Jadi, anemia adalah kondisi medis di mana jumlah sel darah merah atau eritrosit atau kadar hemoglobin dalam darah berada di bawah batas normal. Hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Ketika kadar hemoglobin rendah, jaringan tubuh tidak menerima oksigen yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Jadi penyebab anemia ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kehilangan darah, misalnya akibat menstruasi berat, perdarahan internal, atau cedera. Dan yang kedua, penurunan produksi sel darah merah. Bisa disebabkan oleh kekurangan zat besi, vitamin B12 atau asam folat. Dan yang ketiga, kerusakan sel darah merah. Kondisi seperti anemia sel sabit atau thalassemia bisa menyebabkan penghancuran sel darah merah yang terlalu cepat. Dan yang keempat, penyakit kronis seperti penyakit ginjal, kanker, atau radang kronis. Jadi gejala anemia ini disebabkan oleh yang pertama kelelahan eksternal, kulit pucat atau kuning, sesak napas, detak jantung yang cepat atau tidak teratur, sakit kepala, pusing atau pingsan, tangan dan kaki. Baik, setelah kita membahas tentang penyebab dan gejala anemia, sekarang saya akan membahas tentang patofisiologi anemia. Jadi, patofisiologi yang pertama itu anemia hemoragik atau pemulihan volume darah dengan cairan intraseluler dan ekstraseluler mengencerkan sel darah merah atau RBC yang tersisa. Yang kedua, anemia globalistik, defisiensi vitamin B12 atau asam folat mengganggu pembentukan prekursor sel hematopoietik. Patofisiologi anemia yang ketiga, anemia hemolitik terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ekstravaskular dan intravaskular. Hemoliasis ekstravaskular lebih sering terjadi dibandingkan intravaskular. Yang keempat, anemia sideroblastik, gangguan sintesis heme, seperti gangguan sintesis protein, sistolik, dan mitokondria. Yang keempat, anemia sideroblastik, gangguan sintetis heme, seperti gangguan sintetis protein, sistolik, dan mitokondria. Setelah kita mengetahui penyebab, gejala, dan patofisiologi pada anemia, sekarang saya akan membahas tentang pencegahan anemia. Pencegahan yang pertama itu mengonsumsi makanan kaya zat besi seperti daging merah, bayam, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Yang kedua, suplemen zat besi. Jika anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi, dokter mungkin akan meresepkan suplemen. Dan yang ketiga, suplemen vitamin, terutama vitamin B12 atau asam folat jika penyebab anemia adalah kekurangannya. Dan yang keempat, transfusi darah. Dalam kasus anemia parah atau akibat kehilangan darah signifikan. Yang kelima, mengobati penyebab utama. Jika anemia disebabkan oleh kondisi medis seperti penyakit ginjal atau kanker, mengobati kondisi tersebut bisa membantu mengatasi anemia. Dan yang keenam, obat-obatan. Untuk kondisi seperti ini, anemia sel sabit atau anemia hemolitik, obat khusus mungkin diperlukan. Setelah kita mengetahui penyebab, gejala, patofisiologi, dan pencegahan anemia, jadi kesimpulannya, anemia atau kurang darah adalah kondisi di mana sel darah merah atau hemoglobin atau protein pembawa oksigen dalam sel darah merah berada di bawah normal. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang berperan dalam mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengantarkannya ke seluruh